Selamat pagi, sahabat-sahabat semua. Kita bersyukur pagi ini Tuhan kumpulkan kita untuk bersaat teduh bersama. Mari kita mau awali saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Allah, yang telah memberi kami istirahat pada malam tadi, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengawali hari baru ini. Ya Yesus, tutup dan bungkuslah kami dengan darah suci-Mu, dan bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu, agar hanya kekuatan-Mu, hanya Roh-Mu yang tinggal tetap di dalam kami, dan tak ada kuasa-kuasa lain, kekuatan-kekuatan lain yang dapat memasukinya. Ya Allah Roh Kudus, pimpin kami agar saat teduh pagi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan semua pelayan-Mu yang bertugas pagi ini bisa memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ya Tuhan, beracaralah. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Puji syukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita kembali dikumpulkan melalui Zoom ini untuk saat teduh. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu membuat mujizat-mujizat indah di dalam hidup kami. Terima kasih, segala kemuliaan dan hormat kami berikan kepadamu. Mari kita angkat pujian kita mau memuji Tuhan yang sangat besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau,
sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, semua perbuatanmu sungguh ajaib untuk kami. Segala kemuliaan dan hormat kami lantunkan hanya kepadamu. Puji-pujian kami aturkan kepadamu ya Bapa. Begitu banyak perbuatan ajaib-Mu terjadi di dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Segala pergumulan-pergumulan kami, yang kami anggap tidak mungkin, yang kami rasa tidak bisa, Engkau bisakan, Engkau mungkinkan. Buat kami semakin percaya kepadamu ya Bapa, dan kami sangat bersyukur kami boleh memiliki Allah yang sangat besar seperti Engkau. Tiada Allah yang lain. Tak usah kami takut ya Bapa akan segala badai yang menerjang hidup kami. Tidak usah kami bimbang ya Bapa, karena Engkau selalu memelihara kami. Kesusahan kami, kesedihan kami, Engkaulah penghibur kami. Bapa, terima kasih. Engkau sangat kami sembah. Engkau besar ya Bapa. Mari kita lebih menyembah. Kita mau memanggil El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah kau takut, tak usah kau takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas,
Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Allahku yang perkasa, Engkau Allah
Malaysia mereka tes 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 Indonesia mereka tes Malaysia mereka tes Malaysia mereka tes Malaysia Malaysia mereka tes oh ya Indonesia mereka tes Malaysia mereka tes Malaysia mereka tes Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Saat ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah penuntun bagi hidup kami. Pakailah hamba-Mu, anak-Mu, Christine. Urapilah dia, tubuh, jiwa, dan rohnya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pagi ini yang saya bacakan ada 2 poin. Yang pertama adalah untuk menanggalkan beban dan dosa. Apa yang dimaksud dengan beban? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita, yang membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju, sehingga beban bisa menjadi dosa. Di saat titik tertentu, beban itu bisa menjadi dosa. Beban bisa berupa rasa sakit, trauma, kegagalan, persoalan keluarga, persoalan rumah tangga atau pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan, dan lain-lain. Berjalan aja sulit, apalagi kita dengan membawa beban. Pasti akan lebih sulit lagi, apalagi untuk berlari. Pasti kita akan sulit dan terbelenggu oleh beban itu yang memberatkan kita. Lama-lama semuanya akan membuat kita menjadi semakin parah, dan lama-lama bisa menjadi dosa. Oleh karena itu, kita perlu melepaskan semua beban yang merintangi kita. Kita harus melepaskannya dengan meletakkan beban itu di bawah kaki Yesus.
dan Dia akan segera menggantikannya dengan kelegaan. Sebab firman Tuhan berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ada dalam Matius 11 ayat 28. Dosa tidak saja merintangi, tapi juga menjerat dan mengikat. Dosa mampu mengikat kita hingga kita tidak bisa bergerak. Dosa dalam bentuk apapun, besar atau kecil, tetaplah dosa yang mampu membawa kita bukan hanya ke dalam kegagalan, tapi lebih dari itu, mengarahkan kita menuju kebinasaan. Ada dalam Roma 6 ayat 23b, upah dosa adalah maut. Untuk itu, marilah kita harus dengan segera mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan jika kita mengakui dosa-dosa kita, serta memutuskan untuk bertobat, Allah sendiri yang akan mengampuni, bahkan menyucikan kita. Betapa indahnya janji Tuhan yang memberikan pengampunan yang berbunyi seperti dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bukan hanya diampuni, tetapi hingga dibenarkan. Apa yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya dengan hati yang hancur, membawa dosa-dosa kita ke hadapannya, mengakui semua, dan melakukan pertobatan penuh, berbalik arah, dan Tuhan pun akan segera mengaruniakan pengampunan total. Yang kedua adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 2 tadi disebutkannya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mengapa kita harus memusatkan fokus kepada Yesus? Karena Yesus begitu mengasihi kita dan rela mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan diri kita semua yang ada di sini. Bagaimana kita bisa mempunyai mata tertuju kepada Yesus? Jawabannya hanya satu, yaitu dengan iman. Tanpa iman, pasti kita tidak dapat fokus kepada Tuhan. Tapi kita akan fokus kepada diri sendiri. Kenikmatan duniawi, yang semua itu hanya sementara di dalam dunia ini. Yesus sendiri pula yang akan memimpin iman kita dan membawa kita kepada kesempurnaan. Itulah sebabnya mengapa kita harus memiliki fokus yang tepat, yaitu fokus kita kepada Yesus. Itu sudah seharusnya, karena Yesus mampu memberikan kesempurnaan dan jalan keselamatan. Bagaimana cara menaikkan iman kita? Pertama, membaca firman, udah pasti. Tanpa membaca firman, kita tidak akan mengenal Tuhan. Kita tidak akan tahu apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Yang kedua, mempunyai hati melayani sesama. Yang ketiga, mencintai sesama. Yang keempat, pastinya harus percaya kepada Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, apapun asal-muasal kita ya, Yesus sudah melakukan semuanya untuk kita tanpa terkecuali. Jadi tinggalkan perbuatan dosa dan kejahatan, hindarilah nafsu duniawi yang merintangi jalan kehidupan iman kita. Janganlah kita berbuat dosa dan kejahatan. Siapkan kita menjadi pemenang atas setiap beban, dosa, dan pergumulan kita dengan iman yang bisa fokus kepada Tuhan. Marilah kita lepaskan segala beban dosa yang mengikat kita, karena semua itu bisa memperlambat, menghambat, hingga menggagalkan kita untuk memenangi perlombaan iman dalam kerajaan Allah. Lepaskanlah semua dan berlarilah meraih mahkota kehidupan di depan sana yang menanti kita.
Selamat berkarya untuk Tuhan dengan iman yang kuat dan fokus kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita tutup saat teduh ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa atas segala hikmat-Mu, firman-Mu yang begitu meneguhkan kami supaya menanggalkan beban dan dosa. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Bantu kami untuk terus fokus dan mengandalkan Engkau dikala kami mengalami ujian, kesulitan, dan kelelahan berjuang untuk hidup benar. Kiranya kami boleh meneladan kesetiaan-Mu dalam memikul salib sebagai proses pemurnian hidup kami, hingga akhirnya nanti kami boleh masuk ke tanah terjanji. Tuhan, berkati juga Komsel PH Teens nanti malam, supaya bisa berjalan dengan lancar, dan semoga anak-anak-Mu makin mengenal Engkau dan makin mencintai-Mu. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita buka video kita untuk foto bersama. Mari kita foto. Slide pertama saya akan mulai. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.